Terima kasih Mbak Rati, berkat kekuatan enzim saya bisa berdiri di sini. Jadi pagi ini saya ingin bercerita sedikit tentang microsleep. Ada yang tahu nggak apa itu microsleep? Nundutan kalau bahasa Sunda. Jadi simpelnya seperti itu ya, tidur sesaat yang membahayakan keselamatan. Istilah Indonesia ini nggak ada ya? Kalau orang Sunda punya nundutan. Bingung-bingung deh. Tiduran. Tidur cuma sesaat. Next. Nggak bisa pakai itu kalau Kayaknya tiap. Nah, oke, bisa. Itu udah pakai data. Baik, bukan hanya mengantuk, kebiasaan kurang tidur juga dapat mengakibatkan kondisi berbahaya yang disebut sebagai microsleep. Lalu, apa yang sebenarnya dimaksud dengan microsleep? Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian microsleep, tanda dan gejalanya, penyebabnya dan bahaya yang terjadi apabila kita mengalami microsleep. Apa itu microsleep? Menurut Dr. Andreas Prasaja, dokter praktisi kesehatan tidur. Oke, microsleep itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang beraktivitas tiba-tiba tertidur. Tidur yang sangat singkat, hanya persekian detik. Penyebabnya karena kondisi yang sudah sangat lelah. Jadi kondisinya biasanya itu berlangsung kurang lebih dari 30 detik. Sederhananya, microsleep merupakan istilah untuk tidur sesaat yang tidak kita sadari, dan kondisi tersebut dapat terjadi kapan dan di mana saja. Biasanya di tempat kerja, dalam perjalanan, atau sebagainya. Nah, selanjutnya tanda dan gejalanya. Jadi salah satu gejala microsleep yang umum yakni seseorang bisa saja menutup sebagian mata atau secara keseluruhan, atau keadaan mata tetap terbuka tapi pandangannya kosong. Jadi dia seperti tidak sadar atau dalam keadaan tertidur, tapi posisi matanya tetap terbuka. Oke, pada kebanyakan kasus gejala atau kondisi microsleep yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, biasanya orang akan berkedip secara perlahan atau terus-menerus. Terus yang kedua, kesulitan memahami informasi dengan baik dan benar. Jadi biasanya kurang fokus, baik itu biasanya menerima materi atau di tempat kerja. Jadi terkadang orang di sekitar kita ngomongin apa, kita nyimaknya apa karena kurang fokus. Terus selanjutnya, terbangun tiba-tiba dalam keadaan terkejut. Nah, ini sering terjadi buat bapak-bapak yang biasanya sholat Jumat. Kalau misalnya mendengar khutbah, ya tiba-tiba hatibnya hilang di depan, ternyata dia ketiduran sejenak. Selanjutnya, sering menguap pada pagi dan siang hari. Oke, penyebab microsleep. Jadi penyebab utamanya adalah kekurangan jam tidur. Tapi tubuh setiap orang itu memiliki cara yang berbeda, jadi tidak semua sama. Beberapa orang menunjukkan respon terhadap kondisi kurang tidur ini. Jika kita sudah terbiasa memiliki jam tidur yang cukup, resiko terjadinya akan lebih besar meskipun Anda hanya kurang tidur selama 1 jam. Jadi biasanya kan normal tidur itu hanya 7 sampai 8 jam. Tapi beberapa orang itu bahkan tidur 4 jam saja dia sudah merasa cukup ya. Jadi selanjutnya, nah ini beberapa penyebab lain ya. Yang pertama, gangguan tidur. Jadi pengidap gangguan tidur memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami microsleep. Terlebih bila orang tersebut juga menerapkan gaya hidup yang kurang sehat. Beberapa gangguan tidur yang biasa memicu rasa kantuk pada siang hari yakni sleep apnea, insomnia, narkolepsi, dan gangguan ritme sirkadian. Jadi kalau apnea tidur itu biasanya ini, kalau misalnya orang lagi tidur, ada saluran pernafasannya tiba-tiba terjepit. Jadi sehingga menyebabkan dia tidurnya kurang lelap. Jadi gejalanya biasanya itu tidurnya sambil ngorok. Nah, terus insomnia itu kita tahu ya, gangguan tidur orang yang susah tidur. Nah, terus narkolepsi itu dia adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan
Jadi narkolepsi adalah gangguan sistem saraf yang menyebabkan rasa kantuk berlebih pada siang hari, pada siang hari serta tertidur secara tiba-tiba. Jadi biasanya berpengaruh ke itu otot wajah atau otot kaki. Jadi tiba-tiba orang itu terjatuh dan tertidur secara tiba-tiba. Oke, selanjutnya ada gangguan ritme sirkadian. Jadi ritme sirkadian adalah pola alamiah tubuh manusia yang berulang setiap 24 jam. Jadi biasanya yang mengatur bagaimana metabolisme terjadi, tidur dan bangun. Jadi kalau misalnya itu terganggu, otomatis tidur seseorang akan terganggu juga. Jadi selanjutnya penyebab lain yaitu pergantian jam kerja. Jadi penelitian yang dimuat dalam jurnal Safety Science 2021 menemukan orang yang gangguan tidur akibat kerja shift 3 kali lebih berisiko terlibat dalam kecelakaan kendaraan. Jadi contoh pekerja yang pergantian shift itu biasanya tenaga kesehatan, polisi, satpam, dan sopir. Oke, selanjutnya yang ketiga, begadang. Jadi kebiasaan tidak tidur semalam alias begadang dapat meningkatkan risiko terjadinya microsleep ya, karena kekurangan tidur. Nah, hal ini biasanya dilakukan mahasiswa atau pegawai kantoran untuk menyelesaikan pekerjaan. Sopir juga bisa terpaksa begadang saat harus melakukan perjalanan jarak jauh. Yang terakhir itu ada konsumsi obat-obat tertentu. Jadi biasanya obat-obat antihistamin atau anti alergi itu memiliki efek samping dapat menyebabkan kantuk ya. Biasanya terdapat di dalam ini juga obat flu. Nah, berikut bahaya microsleep. Jadi bahaya utama dari microsleep itu kebanyakan terjadi saat Anda bekerja mengoperasikan alat berat atau melakukan pekerjaan yang butuh konsentrasi tinggi. Jadi tidur sesaat saat berkendara dapat membuat kendaraan Anda keluar jalur. Bahkan bila Anda mengemudi dalam kecepatan tinggi, resiko kecelakaan fatal pun akan meningkat. Jadi biasanya itu untuk pengendara yang di jalan tol karena mungkin dia terlena dengan jalan yang lurus, dengan kecepatan tinggi, dan ketika dia mengalami mengantuk secara tiba-tiba, jadi bisa jadi mobilnya terjadi kecelakaan tunggal. Oke, cara mencegahnya, jadi tidur cukup merupakan cara terbaik untuk mencegah microsleep. Namun beberapa pekerjaan atau aktivitas tertentu mungkin membuat Anda terpaksa mengurangi jam tidur. Jadi berikutnya ada lagi cara-cara lain untuk mencegah. Menurut The Better Sleep Council, beberapa hal tersebut ini bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur sesaat selama beraktivitas. Langsung contohnya. Contohnya apa? Jadi yang pertama, teman-teman dapat melakukan power nap atau tidur dalam waktu singkat. Enggak Pak, gimmick Pak. Jadi tidur dalam waktu singkat selama 20 atau 30 menit. Ya, jadi membantu mengisi energi dan membuat Anda fokus lebih lama meskipun dengan jam tidur yang kurang. Jadi teman-teman mungkin bisa mempergunakan waktu istirahat kalau misalnya benar-benar kelelahan, ya paling tidak 20 atau 30 menit untuk tidur siang. Oke, selanjutnya istirahatkan tubuh sejenak. Jadi jika pekerjaan Anda mengharuskan Anda untuk duduk atau berdiri dalam waktu lama, coba sempatkan untuk beristirahat dan menggerakkan tubuh setidaknya setiap 30 menit sekali. Jadi biasanya itu kalau misalnya kita kerja 30 menit, duduk, ya boleh berdiri paling tidak 5 menit buat apa ya, gerakan tubuh gitu, olahraga dan sebagainya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mengobrol dengan orang lain. Teguran. Jadi cobalah untuk mengobrol seputar topik-topik yang seru dan menarik dengan orang lain di sekitar Anda. Jadi ini akan memaksa Anda untuk berkonsentrasi dan secara perlahan mengurangi rasa ngantuk ya. Jadi ngomong teman kerja yang ada di samping. Jadi buat mbak-mbak biasanya ngegibah. Oke, selanjutnya konsumsi minuman berkafein ya. Jadi tak ada salahnya minum minuman berkafein saat Anda kurang tidur. Namun ingat, kafein butuh waktu sekitar 30 menit sebelum memberikan efek pada tubuh Anda ya. Jadi silahkan seduh kopi di siang hari. Oke, ini kata-kata penutupnya ya. Beristirahatlah saat Anda lelah, segarkan dan perbarui diri Anda, tubuh Anda, pikiran Anda, jiwa Anda lalu kembali bekerja seperti biasa. Sekian dan terima kasih.